Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang kisah keluarnya Yajuj dan Majuj dan kemusnahannya jelang kiamat. Kemunculan Yajuj dan Majuj di akhir zaman adalah salah satu tanda besar kiamat yang sangat penting dan telah banyak disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad. Peristiwa ini menandai tahapan akhir kehidupan dunia sebelum tibanya hari pembalasan. Yajuj dan Majuj merupakan dua suku bangsa yang luar biasa besar jumlahnya dan dikenal sebagai kaum perusak yang akan menyebarkan kehancuran di muka bumi. Mereka digambarkan sebagai ancaman besar yang akan muncul setelah kematian Dajjal. Dan kemunculan mereka menjadi peringatan bagi umat manusia akan dekatnya akhir zaman. Dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana kehancuran yang mereka timbulkan hanya dapat dihentikan oleh kehendak Allah. Yajuj dan Majuj dikenal berasal dari keturunan Yafits bin Nuh, alaihi salam, yang merupakan salah satu anak Nabi Nuh. Mereka adalah manusia biasa, namun memiliki sifat yang sangat destruktif. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa setiap individu dari kaum ini tidak akan mati sebelum melahirkan ribuan keturunan. Ini menjelaskan mengapa populasi mereka sangat besar dan tidak terkendali. Mereka telah ada sejak zaman kuno, namun keberadaan mereka saat ini tersembunyi di balik penghalang yang dibuat oleh Dzulkarnain, seorang raja saleh yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menahan kaum ini. Rasulullah pernah bertemu dengan kaum ini dalam perjalanan Isra Mi'raj. Pada malam itu, beliau diperlihatkan kepada banyak hal gaib, termasuk Yajuj dan Majuj. Dalam kisah tersebut, beliau memanggil mereka untuk menerima dakwah Islam, tetapi mereka tidak merespons atau menanggapi panggilan itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang keras kepala dan menolak kebenaran. Mereka dinamakan Yajuj dan Majuj karena kekuatan, jumlah, dan dampak kehancuran yang dapat mereka timbulkan. Kemunculan mereka menjadi peringatan besar bagi umat manusia tentang betapa dahsyatnya peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. Dalam riwayat lainnya, Yajuj dan Majuj digambarkan memiliki sifat yang sangat destruktif. Mereka memakan apa saja yang mereka temui di depan mata, tanpa mempedulikan apakah itu tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia. Kerusakan yang mereka sebabkan meluas ke seluruh penjuru bumi, meninggalkan kehancuran dimanapun mereka berada. Meskipun mereka adalah makhluk yang sangat kuat dan jumlahnya luar biasa banyak, Allah telah melindungi beberapa tempat suci seperti Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis dari serangan mereka. Tempat-tempat ini tetap aman karena dilindungi oleh kekuasaan Allah. Tembok Dzulkarnain dan penahanan Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj saat ini berada di balik tembok yang dibangun oleh Dzulkarnain. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi. Dzulkarnain adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ketika bertemu dengan suatu kaum yang mengeluhkan kerusakan yang ditimbulkan oleh Yajuj dan Majuj, ia pun memutuskan untuk membangun sebuah penghalang. Tembok tersebut terbuat dari campuran besi dan tembaga cair, menjadikannya sangat kokoh dan tahan lama. Tembok ini berhasil menahan Yajuj dan Majuj hingga waktu yang ditentukan oleh Allah. Namun, tembok ini tidak bersifat kekal. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa setiap hari Yajuj dan Majuj terus berusaha menggali tembok tersebut. Ketika mereka hampir menembusnya, mereka berhenti untuk beristirahat dan berkata, "Besok kami akan melanjutkan." Namun, ketika mereka kembali, tembok tersebut kembali seperti semula. Barulah ketika waktu yang telah ditentukan tiba, mereka akan berhasil menghancurkan tembok tersebut dan keluar untuk menyebarkan kerusakan di bumi. Keluarnya Yajuj dan Majuj serta dampaknya ketika tembok itu akhirnya hancur, Yajuj dan Majuj akan keluar dengan cepat, seperti air bah yang meluap dari bendungan yang jebol. Mereka akan turun dari gunung-gunung dengan kecepatan yang luar biasa, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Salah satu tanda kehadiran mereka adalah ketika mereka mendatangi Danau Tabariyah, Danau Tiberias, di Palestina. Karena jumlah mereka yang sangat besar, mereka akan meminum habis seluruh air danau tersebut, hingga orang terakhir yang datang ke sana akan berkata, "Dahulu di sini masih ada air." Kejadian ini menggambarkan betapa luar biasa banyaknya populasi mereka dan betapa besar dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan. Yajuj dan Majuj akan menyebabkan kehancuran besar di bumi. Mereka tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menyerang umat manusia. Tidak ada satupun pasukan yang mampu menghadapi mereka karena kekuatan dan jumlah mereka yang tak terhitung. Umat Islam, di bawah pimpinan Nabi Isa, alaihi salam, akan berlindung di Gunung Tur untuk menghindari serangan mereka.
Di tempat perlindungan ini, mereka akan terus berdoa kepada Allah agar menyelamatkan mereka dari ancaman besar ini. Kemusnahan Yajuj dan Majuj oleh kekuasaan Allah. Setelah beberapa waktu, Allah mengabulkan doa Nabi Isa dan para pengikutnya. Allah akan membinasakan Yajuj dan Majuj dengan cara yang sederhana namun mematikan. Allah mengirimkan ulat-ulat kecil yang menyerang leher mereka, sehingga mereka mati secara serentak. Kematian mereka terjadi seperti satu jiwa yang dicabut, menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.